Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai sahabat-sahabatku yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Pertama paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Sahabat-sahabatku sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Ridianto. Saya mahasiswa semester 6 di IKMI Rizky Bekasi, jurusan Teknik Komputer Program Diplomatika. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi dengan tema yaitu penyebab Indonesia bukan negara maju. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari kita bersama-sama kita renungkan dan melihat dengan hati nurani yang bersih dan benar apa yang sedang terjadi dalam bangsa tercinta kita Indonesia ini. Indonesia adalah suatu negara republik yang berkarakter. Budaya ketimuran sangat erat pada setiap pribadi orang Indonesia, atau lebih jelasnya, orang-orang Indonesia terkenal dengan pribadi yang ramah dan sopan juga santun. Di masa saat ini, adakah kita melihat karakter bangsa kita itu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan di dalam masyarakat? Sahabat-sahabatku sekalian, tak dapat dipungkiri, negara kita saat ini dalam masa yang sulit dan syarat dengan permasalahan moralitas. Sahabat-sahabatku sekalian, pertanyaan yang mendasar yang sering muncul ke permukaan adalah, apakah negara yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya selama 70 tahun ini benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam arti berdaulat dalam segala aspek kehidupan bernegara. Untuk menjawab pertanyaan itu, ayolah kita akan melihat dari sisi global dan sisi nasional, atau situasi global atau situasi nasional. Yang pertama itu kita lihat dari situasi global. Sahabat-sahabatku sekalian, situasi global saat ini ditandai dengan pertarungan bangsa-bangsa dalam membangun pengaruh demi kepentingan ekonomi. Setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai panglima kubu sosialis, maka kubu kapitalis yang dikomandani oleh Amerika Serikat semakin menunjukkan pengaruh di muka bumi ini. Dunia sekarang diwarnai perdagangan bebas, krisis energi, krisis pangan, dan krisis lingkungan hidup. Sahabat-sahabatku sekalian, yang kedua malah kita lihat dari sisi nasional itu. Sisi nasional kita dapat lihat yaitu ada pun berbagai persoalan yang mengakibatkan bangsa ini terus terpuruk. Di antaranya yaitu aset-aset dikuasai asing, yaitu melalui berbagai BUMN dan aset-aset strategis lainnya seperti minyak dan gas. Pasar domestik dibanjiri produk asing, yaitu mengguling industri rakyat dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang tergantung pada asing. Terus selanjutnya yaitu utang luar negeri semakin meningkat. Kenaikan harga barang yaitu tak terlepas dari kenaikan BBM dan TDL. Krisis listrik, seringkali terjadi pemadaman listrik khususnya di Jawa dan di Bali. Kemiskinan, yaitu sekitar 31 juta jiwa penduduk Indonesia hidup miskin dan mayoritas tinggal di pedesaan. Kemudian pengangguran, yaitu sekitar 8,59 juta penduduk usia kerja menganggur. Terus kemudian kelaparan, sekitar 14,7 juta orang kurang gizi, khususnya di daerah Indonesia bagian timur dan seperti di NTT. Terus ada kemudian bencana alam. Sesungguhnya akibat bencana alam itu yaitu terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan, yaitu sawitasi atau pengalih fungsian lahan pertanian menjadi lahan kelapa sawit. Kemudian kecelakaan transportasi. Terus ada korupsi baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Itu ada kekerasan yang mengatasnamakan agama dan kelompok serta kekerasan di negara itu sendiri. Kemudian ada aksi-aksi perampokan yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris.
ada masalah perbatasan dengan negara tetangga, kemudian komersialisasi pendidikan itu semakin membanjirnya golongan menengah ke bawah, dan berbagai persoalan lainnya. Sahabat-sahabatku sekalian, akar persoalannya adalah situasi yang terjadi sekarang ini di negara ini bukan kebetulan atau berdiri sendiri. Persoalan tersebut sering berhubungan dengan yang lain dan mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Karena persoalan sekarang adalah produk masa lalu. Ada beberapa hal yang menyebabkan bangsa kita ini terpuruk. Pertama yaitu situasi nasional dikendalikan kepentingan kapitalis global, yaitu negara maju. Metode penjajahan sekarang bukan lagi dengan kekuatan militer atau senjata, melainkan melalui ekonomi perdagangan. Dalam ini negara maju mengintervensi ekonomi Indonesia melalui pinjaman-pinjaman perdagangan, penanaman modal, dan regulasi industri. Sahabat-sahabatku sekalian, akar persoalan kedua yaitu kebijakan nasional mengikuti arus neoliberalisme. Segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia sudah dirasuki oleh neoliberalisme. Pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, dan perdagangan kita diserahkan pada pasar melalui pengurangan atau pencabutan subsidi. Sahabat-sahabat sekalian, persoalan ketiga yaitu perselingkuhan antara penguasa dengan pemodal. Pada umumnya penguasa berasal dari pengusaha, atau pengusaha ditopang oleh pengusaha, sehingga kekuasaan digunakan untuk mengembangbiakan kepentingan modal dan melindungi para pemodal. Tentu yang menjadi tumbal adalah rakyat, seperti buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin lainnya. Sahabat-sahabatku sekalian, akar persoalan keempat yaitu mandulnya penegakan hukum. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin menurun. Hal ini karena aparat penegak hukum sendiri yang melanggar hukum, koruptor dilindungi hukum, dan maupun hasil ringan-ringannya, ditambah lagi revisi. Sementara rakyat kecil yang dihukum seberat-beratnya. Frustasi masyarakat terhadap ketidakadilan hukum bisa jadi ditunjukkan dengan perilaku kekerasan. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana dibesarkan bunda
ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku juga ke bawah duli dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu pada bangsa yang nyata. Indonesia merdeka. Syukur aku juga ke hadapanmu Syukur aku sembahkan kehadiratmu Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa pertanyaan yang sering muncul dengan melihat situasi nasional. Apakah negara ini masih berdaulat? Siapa yang diuntungkan atau berkepentingan dari situasi nasional saat ini? Jika suatu nasional tetap dipertahankan, negara ini mau kemana? Apa kita hanya diam saja atau menonton persoalan nasional? Bagaimana peran kita? Sahabat-sahabatku sekalian, era reformasi diharapkan menghasilkan perubahan mendasar bagi kemajuan bangsa Indonesia yang saat ini nampaknya belum begitu banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan krusial, di antara yaitu belum ditempatnya pendidikan sebagai faktor prioritas. Sahabat-sahabatku sekalian, belum ditempatnya pendidikan sebagai faktor prioritas dan ujung tombak perusahaan nasib bangsa yang mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti rendahnya kualitas, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, dan tidak terbentuknya sikap keterpelajaran yang utuh.
Persoalan krusial lainnya yaitu hukum atau aturan perundang-undangan belum sepenuhnya ditegakkan. Sahabat-sahabatku sekalian, karena hukum atau aturan perundang-undangan belum sepenuhnya ditegakkan, akibatnya KKN dan pelanggaran HAM masih banyak belum bisa sepenuhnya diberantas. Jika sistem hukum ini dilaksanakan oleh orang-orang yang jujur dan adil, kita tidak akan mempunyai masalah lagi. Di mana di dalam sistem hukum dicatat bahwa orang kaya boleh dibebaskan walaupun pencuri ayam harus dihukum. Seharusnya manusia patuh pada tunduk pada hukum undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Sementara ini adalah undang-undang yang mengikuti kehendak manusia. Sahabat-sahabatku sekalian, masalah lainnya yang krusial lainnya yaitu korupsi di Indonesia sudah begitu merajalela. Hampir tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang paling korup di dunia. Banyak hasil survei yang telah membuktikannya. Hal ini jelas mengherankan karena bangsa kita penganut setia agama. Semua agama mengajarkan moralitas, tetapi faktanya masyarakat kita melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral agama. Nampak bahwa korupsi di Indonesia sangatlah meruncing di semua bidang, termasuk di sektor pendidikan. Korupsi di Indonesia memang sedang mendaging dan mengakar hampir habis semua bidang. Mulai areal parkir sampai gedung wakil rakyat pun seperti sudah menjadi hal yang biasa. Ditinjau dari aspek ekonomi, korupsi selalu dilakukan dengan cara-cara tidak sah dalam mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus yang memanfaatkan kedudukan. Mengingat korupsi merupakan moral yang kurang baik, sudah seharusnya diberantas. Meskipun korupsi di Indonesia memang sudah membudaya, menjadi kebiasaan yang sangat sulit diubah, namun bukan berarti tidak bisa diubah. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita harus yakin bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, termasuk korupsi sekalipun, pasti bisa disembuhkan. Obat paling mujarab adalah berikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku korupsi. Jangan pandang bulu. Sahabat-sahabatku sekalian, persoalan krusial lainnya yaitu krisis moral. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar saran-saran mengenai hal moral bangsa Indonesia. Yang sangat sering dikatakan merusak moral anak bangsa adalah pornografi dan judi. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang ada di perkotaan, tapi juga di masyarakat pedesaan. Sahabat-sahabat sekalian, sungguh miris kalau melihat situasi seperti ini. Masalah krusial lainnya yaitu belum adanya pemimpin yang siap jadi pemimpin. Sahabat-sahabatku sekalian, saat ini bangsa Indonesia mempunyai masalah pemimpin yang serius. Kita bisa lihat dalam masyarakat hampir tidak ada kepercayaan lagi terhadap segala macam pemimpin. Padahal tanpa pemimpin yang ada di negara ini tidak akan pernah keluar dari kemelut. Kriteria pemimpin yang baik harus seorang yang kuat keimanannya dan mantap keagamanya. Pemimpin yang ideal yaitu tidak hanya dikenal sebagai seorang negarawan saja, namun pemimpin umat, sehingga nantinya dapat mengayomi serta menjadi teladan bagi rakyatnya. Sahabat-sahabatku sekalian, masalah lainnya yaitu timbulnya krisis kepercayaan di berbagai bidang serta krisis kebudayaan. Peristiwa di tanah air saat ini ditandai oleh adanya indikasi lunturnya nilai-nilai kebersamaan, penghargaan, dan identitas diri untuk menerima perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Maraknya unjuk rasa saat ini antara lain disebabkan kurangnya kepercayaan dan suburnya egoisme oleh satu pihak ke pihak lainnya. Krisis kepercayaan juga timbul disebabkan oleh menurunnya sikap nasionalisme akibat pendalaman nilai-nilai agamis yang rendah dan mengakibatkan terbentuknya pola pikir yang cenderung destruktif, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini cenderung menggunakan kekerasan sebagai jalan pemecahan masalah. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang diceritakan sebagai religius dan penuh sopan santun saat ini tengah mengalami krisis kebudayaan dengan munculnya budaya kekerasan. Akibatnya, terjadi saling berontak antar kelompok, antar etnis,
Sikap yang tidak mau tahu, sikap yang tahu tidak menerima perbedaan, ini adalah krisis yang budaya, yakni fenomena ketika kebudayaan telah hilang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha
sekalian, bagaimana cara menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera bukanlah hal yang aneh jika orang-orang tinggal di Indonesia mengeluhkan dan biasanya menyebutkan kalimat, kenapa sih ini bukan negara maju? Ini yang akan dibahas. Dan bagaimana caranya menjadikan Indonesia yang kita cinta ini menjadi negara maju yang bisa berkuasa di Asia. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagian besar orang yang bisa berbeza perubahan, tapi sedikit yang akan berkorban. Bukan menjadi hal yang tabu lagi jika Indonesia mengalami kemacetan, kericuhan, penipuan, pendidikan minim, korupsi, kriminalitas, bahkan telah meninggalkan budaya dan tradisinya sendiri. Sahabat-sahabatku sekalian, hal yang akan pertama dibahas adalah penyebab Indonesia bukan negara maju. Seperti yang saya uraikan di atas, Indonesia saat ini masih dibilang negara berkembang dan tidak mempedulikan rakyatnya. Ayolah, ini bukan tentang apa-apa. Jangan salahkan pemerintah terus-menerus. Di mana harga diri bangsa ini kalau hanya pemerintah yang disalahkan? Sahabat-sahabatku sekalian, saya akan meluruskan ini. Bukannya ingin membela pemerintah Indonesia yang menurut kalian kacau balau, tapi kalian berpikirlah, pikirkan, memimpin bangsa sebesar ini tidaklah mudah seperti menatap ke negara lain. Sahabat-sahabatku sekalian, kita haruslah bertingkah dewasa, bukan karena kita berperilaku sebagai bocah yang menyebabkan negara ini tidak maju, tapi kalian renungkan ini dalam hati setiap hari. Apa penyebab banjir? Sahabat-sahabatku sekalian, banjir disebabkan karena banyaknya sampah menutupi gorong-gorong. 9 dari 10 orang akan menyalahkan pemerintah jika terkena banjir atau yang lainnya yang berdampak kepada mereka. Tetapi, ini bukanlah salah pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah salah kita, salah kalian. Coba jujur, apa kalian selalu membuang sampah di tempatnya? Tanpa berpikir 2 kali. Nenek-nenek, tanpa berpikir 2, orang nenek-nenek kembar pun akan tahu bahwa kalian pernah bahkan sering buang sampah sembarangan. Sahabat-sahabatku sekalian, inilah penyebab terjadinya banjir. Di mana kedewasaan kalian selalu menyalahkan pemerintah. Sahabat-sahabatku sekalian, apa penyebab terjadinya kemacetan? Karena banyak sekali orang memiliki kendaraan sendiri-sendiri dan tidak mematuhi lalu lintas. Sudah lama dibuat peraturan, dilarang menelepon saat berkendara. Tapi, ya beginilah ada bangsa yang kita cinta ini. Bukan ingin menyindir kalian, tapi cobalah kalian berpikir, atau coba kalian pikirkan. Jika kalian hidup di negara maju yang selalu menaati peraturan, apa bedanya dengan hidup di negara berkembang dengan hidup di negara maju? Sahabat-sahabat sekalian, ayolah. Hampir bahkan sering saya melihat orang-orang menelpon sambil berkendara, memasuki jalur Transjakarta, padahal tidak diperbolehkan. Menyeberang seenaknya, padahal itu bukan tempat penyeberangan. Sahabat-sahabatku sekalian, apa kalian telah berpikir untuk melakukan itu semua? Saya rasa jika saya panggil sekampung anak TK, mungkin Anda akan merasa malu saat ditertawakan. Sahabat-sahabatku sekalian, apa penyebab terjadinya ledakan penduduk di Indonesia? Bukan karena BKKBN yang kurang mensosialisasikan kebutuhan layanan masyarakat. Lalu apa? Ini bukan salah siapa-siapa, dan juga bukan salah orang yang tidak mengikuti program KB. Ini masalah tentang sebanyak apa media yang menjangkau orang di pedalaman untuk mengikuti program KB. Mungkin hanya beberapa media yang sanggup mencapai kedalaman ke desa-desa yang belum masuk ke era modern dan masih meninggikan nilai budaya dan tradisinya. Di sini saya turut bangga kepada Bapak Dahlan Iskandar yang menurut saya telah banyak memajukan BUMN untuk Indonesia. Karena BUMN yang membaik, akhirnya desa-desa yang belum terair listrik, alhamdulillah sekarang telah terair listrik, dan alhamdulillah air bersih serta jaringan
telekomunikasi telah lancar. Dan saya sungguh senang saat ini sudah ada yang namanya PILK atau Pusat Layanan Internet Kecamatan yang cukup bantu sosialisasi tentang ikut sertanya kita pada program KB. Dan dengan adanya internet yang memudahkan mereka untuk memasarkan produk dan barang-barangnya dengan mudah. Sahabat-sahabatku sekalian, mungkin hanya dengan segitu kalian akan bisa sadar diri. Coba kalian renungkan kenapa Indonesia belum menjadi negara maju. Jika belum mengerti juga, kami akan memberikan solusi agar Indonesia menjadi negara maju. Solusi agar Indonesia menjadi negara maju yaitu yang pertama adalah harus adanya jaringan yang menjangkau seluruh Indonesia dari di daratan sampai di lautan. Dengan ini menjamin akan adanya informasi yang lebih mudah didapat orang-orang pedesaan dan pemerintah bisa bersosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu harus adanya pangan yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Mungkin bagi pemerintah ini cukup sulit dilakukan, tapi jika dengan niat dan usaha Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan menolong kita dari keterpurukan krisis pangan yang melanda bagian-bagian pedalaman Indonesia. Cara ketiga yaitu harus dimulainya program pemerataan lapangan kerja. Ini sangat penting untuk memajukan Indonesia. Ini yang menyebabkan dan ibu kota menjadi pemerintah. Ini yang menyebabkan ibu kota menjadi penuh karena orang-orang yang ingin mengadu nasib di kata rakyat karena tidak adanya lapangan pekerjaan di kampung. Mereka melalaikan hanya nelayan dan petani. Sahabat-sahabatku sekalian, solusi selanjutnya yaitu solusi keempat yaitu menghilangkan tradisi kekerasan dalam rukun sesama rakyat Indonesia. Dalam menghilangkan tradisi ini bukanlah dari pemerintah yang harus memulainya. Ini harus dimulai dari diri kita dengan cara menahan emosi dan memperkuat iman. Solusi selanjutnya itu solusi kelima adalah harus adanya transportasi memadai. Ini merupakan hal yang masih sulit di Indonesia, selain karena alasan biaya, karena juga kekerasan pada orang Indonesia yang tidak bisa diatur oleh pemerintah dalam hal transportasi. Dan kita sering lihat banyak sekali angkutan umum yang ugal-ugalan dan kurang layak untuk ditumpangi. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, mungkin dengan sedikit hal ini kita bisa sadar diri untuk jangan selalu menyalahkan pemerintah dalam segala halnya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau memang kita merasa cinta Indonesia, kenapa kita nggak mencoba cara-cara yang di atas? Mungkin kita bisa mulai membangun Indonesia dari hal sekecil apapun. Sahabat-sahabatku sekalian, ingat, budayakan tradisi sebagai kebutuhan, gunakan budaya sebagai kehormatan, dan junjung tinggi kehormatan demi bangsa Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, cinta tanah air tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan dharma bakti yang nyata. Saya Widya Ridianto, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.